الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه amma ba'du. Alam semesta ini sebelum diciptakan oleh Allah hamparan maha luas yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada apa-apa. Pertama sekali yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Yang kedua yang Allah ciptakan setelah qalam adalah Al-Lauhul Mahfuz, hamparan bentangan maha luas untuk ditulis oleh pena tadi. Apa yang ditulis? Segala apapun yang akan Allah ciptakan dan apa yang ada nanti di langit dan di bumi, serta apa kesudahan daripada ciptaan. Bahkan surga, neraka, siapa yang di surga, siapa yang di neraka, ditulis oleh qalam ini di atas Lauhul Mahfuz. Berapa lama proses penulisan itu sebelum segala sesuatunya diciptakan? Kata Rasulullah, khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum langit diciptakan, pena ini menulis duluan apa-apa yang akan ada nanti, kapan adanya, di mana adanya, dan kesudahan daripada ada. Setelah itu Allah menciptakan para malaikat. Masing-masing malaikat bertugas dengan apa yang dia diciptakan untuk itu. Ada malaikat yang khusus untuk sujud saja. Sejak malaikat diciptakan sampai hari kiamat, dia akan sujud, tidak pernah mengangkat-ngangkat kepalanya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk berzikir saja, zikir sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti, karena mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, mereka tidak capek, mereka tidak mengantuk, mereka tidak lelah. Yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'sunallah. Malaikat ini mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah memaksiati Allah. Setelah itu barulah Allah menciptakan langit duluan, 7 lapis langit. Allah ciptakan duluan dengan gaya, dengan bentuk, dengan kekokohan yang tidak tidak bisa ditertuliskan oleh apapun bahasa. Lalu barulah Allah ciptakan bumi. Kemudian Allah ciptakan surga dan neraka.
Hadirin ibadallah, ma'asyara salatil Jum'ah yang kami cintai. Setelah itu, apa yang tertulis di Lauh Mahfuz Allah ciptakan secara bertahap. Jin duluan yang Allah ciptakan. Setelah jin tidak mampu mengemban amanah memakmurkan bumi, Allah ganti dengan makhluk baru yang namanya Adam, dan beranak pinak yang namanya manusia, kita ini. Setelah itu Allah ciptakan ruh. Sebelum Allah menciptakan jin manusia, Allah ciptakan dalam ruh. Ruh ini ditempatkan oleh Allah di alam ruh, alam ruh. Lalu setelah itu ruh ini secara bertahap dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim para ibu-ibu, sehingga dimasukkan disebut dengan alam rahim. Setelah itu lahirlah kita, lahirlah manusia. Sampai hari kiamat kita tinggal di dunia. Dunia ini tempat yang rendah, tempat bawahan, dan apapun yang ada di dalam dunia, kata Rasulullah, tidak akan lebih terhormat daripada sehelai sayap lalat. Dunia ini bangkai. Allah berfirman, dunia ini bangkai, maka siapa yang berburu dunia, hidup untuk dunia, persis seperti bangkai. Kita tahu apa dan siapa yang berburu bangkai. Setelah itu kita pasti akan meninggalkan dunia. Coba bercerminlah masing-masing bapak-bapak. Dulu kita bayi, lalu kita kanak-kanak, lalu kita remaja, kemudian kita dewasa, tiba-tiba sekarang kita sudah tua. Besok kita diantarkan orang ke liang lahat masing-masing kita. Kehidupan digantikan oleh generasi berikutnya yang juga persis sama, menjadi tua dan juga mati. Kita datang ke dunia dan kita akan meninggalkan dunia, karena memang dunia bukan tempat yang sesungguhnya. Ini hanya tempat lewat. Tapi di sini menentukan segala-galanya. Setelah kita mati, kita masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Yang baik, yang soleh, yang beriman ketika di dunia, tempatnya di alam barzakh malaul a'la, tempat tertinggi yang sangat indah, diberikan kenikmatan tak terbatas sambil menunggu kiamat. Itu transit VIP class. Orang-orang soleh sebelum kita ditempatkan di sana sekarang ini. Tapi penjahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, semua mereka dimasukkan ke alam barzakh, kubur paling bawah, disebut dengan sijin atau asfalas safilin. Di penjara, disiksa pagi, petang, siang, malam, tanpa putus, tanpa henti, tanpa jeda, sambil menunggu kiamat. Setelah itu sangkakala ditiup, kiamat besar terjadi. Sangkakala ditiup lagi, segalanya kembali diciptakan oleh Allah dan kita kembali hidup. Itulah dia al-yaumul akhir, kehidupan yang terakhir, di mana tidak ada lagi kematian. Hidup yang selama-lamanya, hidup yang abadi. Itulah sebenarnya kehidupan, dan itulah tujuan akhir daripada perjalanan ini, bapak-bapak. Tidak ada lagi kehidupan yang diulang. Balik ke dunia, tidak ada lagi. Kehidupan di dunia hanya sekali ini, hanya saat ini saja. Setelah itu kita semua mati, dibangkitkan nanti, dan kita dimulai dengan proses hisab, mahkamah Allah di padang mahsyar. Semua yang kita lakukan, semua yang kita buat, nanti diminta oleh Allah pertanggungjawaban masing-masing. Ibadah Allah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi kematian, dan itulah dia the last destination for all people in the world. Semua manusia yang hidup di muka bumi, tempat terakhirnya adalah al-yaumul akhir. Setelah itu, orang yang baik, beriman, soleh, anti dan takut maksiat, mendapatkan keselamatan, diberi hadiah oleh Allah berupa jannah, surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara orang-orang yang di dunianya hanyut dengan nafsu, tidak mau diatur oleh Allah, membangkang, melawan, bermaksiat, berbuat dosa, merasa hebat dan sombong, orang-orang yang zalim dan jahat, menyebarkan fitnah dan hasung domba, semua mereka akan mendapatkan tempat yang pasti, yaitu khasirin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka disiksa di dalam neraka jahannam selama-lamanya, abadan, abadi di dalamnya. Ibadah Allah, hidup ini hanya sekali.
tujuan hidup kita bukan dunia, tetapi kita menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Matlamat tertinggi kita adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan tertinggi kami. Ridamu ya Allah, cintamu ya Allah, itu yang kami tuju. Sementara cita-cita kami, umniyatuna, cita-cita kita adalah selamat pada hari akhirat itu, dan kita mendapatkan hadiah dari Allah berupa surga yang abadi kita di dalamnya. Amin, amin, amin. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang kita sadar kita diciptakan untuk hidup di dunia bukan buat tinggal di dunia, tapi untuk meninggalkan dunia. Maka kita jangan sampai pernah berfikir melahirkan anak-anak, punya anak-anak, kemudian anak-anak ini cita-citamu nanti apa nak? Jadi dokter ayah, bagus. Nak, kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi menteri, pinter. Nak, nanti kamu mau jadi apa? Ayah, aku ingin jadi presiden. Woi, engkau anakku yang hebat nak. Allah, Allah, Allah. Wahai hamba-hamba Allah, bahkan kita pun, kita wahai kaum muslimin, harus introspeksi diri. Coba lihat, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Dalam Al-Quran cuma untuk dua hal saja, dan kita harus sadari hakikat ini. Allah ciptakan kita hanya untuk dua hal saja. Satu, surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, surat yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia aku tak ciptakan mereka, kata Allah, illa liya'buduni, melainkan hanya untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada aku. Demikian firman Allah. Wahai kaum muslimin, kita ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk menyembah Allah. Dan penyembahan kepada Allah di dalam lisanul Arab, kamus bahasa paling tebal sedunia yang disusun oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Manzur, segini tebalnya Bapak, cek. Arti penyembahan atau ibadah itu adalah satu, mengikuti semua ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, mentaati apapun perintah-perintah dan larang-larangan Allah, itu yang artinya menyembah. Dan ibadah itu ada ibadah ritual, ada ibadah aktual. Kalau ibadah ritual, rukun Islam yang 5, sholat 5 waktu, puasa, bayar zakat, haji, baca Quran, sedekah, zikir, sholat sunat, ya, apa-apa yang namanya ibadah-ibadah yang selama ini kita pahami, itu namanya ibadah ritual. Sementara ibadah ritual waktunya terbatas. Contoh, sholat subuh berapa menit, sholat zuhur berapa menit, anggaplah yang standar 5 menit. Sekarang kita ambil orang yang kelas sholatnya itu khusyuk banget, jadi 10 menit. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, baru 50 menit. Anggaplah ditambah dengan zikir dan doa 1 jam. Kalau yang namanya ibadah hanya bermakna ibadah ritual, yang dimaksud itu adalah hanya sholat, wahai kaum muslimin, 1 jam. Allah ciptakan waktu 24 jam, dan kita hidup di dalam 24 jam itu. Sementara firman Allah tadi di surat Az-Zariyat ayat 56, aku ciptakan kalian 24 jam untuk menyembahku. Sementara kalau hanya sholat yang dimaksud dengan ibadah coba 1 jam, yang lain kemana? Yang lain, wahai hamba-hamba Allah, tetap untuk menyembah Allah. Loh, caranya bagaimana? Ini yang dimaksud dengan ibadah aktual. Ajaran Allah, cara muslim, orang-orang beriman, berdagang, berbisnis, ada tidak? Ada. Jalankan itu. Maka selama berdagang, dianggap kita menyembah Allah. Ajaran Allah dalam kita berumah tangga, mencari istri, membangun rumah tangga, kemudian punya anak, punya keturunan, menyekolahkan anak, anak disekolahkan di mana, mau mengasih makan anak apa dan sebagainya. Ada nggak ajaran Allah dalam hal itu? Ada. Jalankan, dianggap kita sedang menyembah Allah. Itu ibadah aktual namanya.
Ada nggak ajaran Allah dalam masalah politik, dalam masalah kesehatan kedokteran, dalam masalah pendidikan, budaya, media? Ada tidak? Ada. Jalankan itu. Saat kita menjalankannya, ajaran Allah yang kita jalani dalam kehidupan kita, dianggap kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awas, apabila kita hanya memahami ibadah sebatas ritual, lalu ibadah aktual yang sifatnya lebih luas, 23 jam yang kita geluti dalam sehari-hari kita, kita pakai bukan yang ajaran dari Allah, tapi kita pakai ajaran dari timur, ajaran dari barat. Demi Allah, saat itu kita sudah menyembah selain Allah, kita sudah mengibadahi selain Allah. La ilaha illallah kita batal, murtad kita kaum muslimin. Dan ini orang disebut sekuler. Pemahamannya disebut dengan sekulerisme. Coba dengar bahasa. Oi, masjid ini tempat suci, tempat orang ibadah. Jangan bicara politik di masjid. Politik itu urusan dunia, kotor. Islam punya ajaran enggak tentang politik? Punya. Maka pakai itu dianggap beribadah, masjid tempatnya. Kalau meninggalkan dan tak boleh bicara politik, otomatis orang ini mengajarkan paham sekuler. Pisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual. Ini berbahaya. Ini urusan bisnis ya, jangan bicarakan uang-uang di dalam masjid. Ini masalah angka-angka, jangan bicarakan dalam masjid. Masjid ini tempat menyembah Allah enggak? Iya. Sementara ada ajaran Allah enggak dalam urusan bisnis, dagang? Ada, di masjid tempatnya. Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di masa Khulafaur Rasyidin tidak ada kantor resmi pemerintahan, semuanya masjid. Masjid adalah pusat di mana semua urusan dunia dikupas, dibedah, dituntaskan. Pengadilan, urusan pernikahan, urusan bisnis, semuanya dibicarakan. Urusan ekonomi dibicarakan di dalam masjid. Ibadah Allah, karena semua yang kita jalani dalam hidup kita ada ajaran Allah di dalamnya. Jalankan ajaran Allah itu, maka kita dianggap menyembah Allah, dianggap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pisah-pisah ajaran Allah. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Orang-orang yang mengambil ajaran Islam setengah, dia tampakkan ajaran Islam setengah yang lain, dia pilih yang mana dia suka, lalu dia buang yang lain yang dia tidak suka. Orang yang melakukan itu di antara kamu dalam kehidupan dunia ini, kami hinakan hidupnya. Dan kalau dia mati di hari kiamat, kami azab dia dengan azab yang sangat mengerikan. Sekulerisme adalah suatu gaung kekufuran yang di blow up oleh media, diajarkan di universitas-universitas, disampaikan di kampus-kampus, disuntikkan melalui koran, melalui televisi, dibicarakan oleh para cendekiawan-cendekiawan. Ibarat Allah yang kami muliakan, tidak, Islam ini ajarannya kafah. Udkhulu fis silmi kafah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuki Islam ini totalitas. Islamkan ibadahmu, Islamkan akidahmu, Islamkan keluargamu, Islamkan bisnismu, Islamkan cara berpikirmu, Islamkan rumah tanggamu, Islamkan pendidikan anak-anakmu, Islamkan kesehatan pendidikan teknologimu, Islamkan semuanya. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan dipisah-pisah. Ini misi pertama Allah menciptakan kita, yaitu mengibadahi Allah 24 jam. Jangan dipisah-pisah. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad din.
Allah telah menetapkan untuk kamu di dalam agama ini, dan ketetapan ini kami sampaikan kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Ibrahim serta nabi-nabi setelahnya, kepada umatnya. Yang kami tetapkan untuk mereka adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Selama kamu hidup, tegakkan agama Allah, perjuangkan agama Allah, bela agama Allah, menangkan agama Allah, berkorbanlah untuk agama Allah, bahkan siap mati untuk dan demi agama Allah. Untuk itu kamu ciptakan, untuk itu kami ciptakan. Ibarat Allah, ini jelas. Misi kedua Allah ciptakan kita adalah untuk membela agama Allah. Kita hidup untuk menegakkan agama Allah, untuk berjuang buat agama Allah, untuk mensyiarkan, mengizhar-ziharkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah dua hakikat misi besar ini kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk berumah tangga, tapi rumah tangga adalah jalan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk mengorek pitih di pasar, bukan saja hanya sekadar kerja jadi PNS di kantoran. Itu semua sarana untuk bisa mengibadahi Allah atau menegakkan agama Allah. Boleh Pak kita jadi konglomerat, tapi semua penghasilannya untuk mengibadahi Allah dan untuk menyembah, menegakkan, memperjuangkan agama Allah. Silakan untuk duniamu, pakailah sebatas keperluan saja. Belilah rumah, Allah juga nggak larang. Punyailah tanah, silakan. Punya mobil silakan. Kalau memang kita sedikit punya kemampuan, tapi ala kadarnya saja.